Masih ingat iman itu apa? Yakin tanpa ragu kan? Udah harus yakin tanpa ragu. Ngaji udah 40 video lebih masih ragu juga. Nggak boleh, harus yakin tanpa ragu. Ya. Udah, kalau kita sudah merasakan, jadikan Allah dan Rasul yang paling utama. Ya. Kalau disebutkan demikian, berarti harus ada komitmen dan pembuktian kan? Karena iman itu kan butuh pembuktian, perbuatan. Jadi orang-orang yang berlatihnya begini, cara berlatihnya. Orang-orang yang sudah mendapati bagian pertama ini, maka dia akan punya skala prioritas dalam hidup. Bapak mencari nafkah. Nafkah itu kan untuk keluarga kan? Ya kan? Karena itu sikap Anda kepada keluarga, kepada anak, kepada istri akan berbeda dengan sikap kepada orang di sekitaran Anda. Baik tetangga, teman, atau bahkan sahabat. Ada prioritas. Prioritas ini muncul karena apa? Karena cinta. Karena ikatan pertama kepada keluarga, maka perhatian lebih tinggi kepada keluarga, bahkan dibandingkan dengan misalnya tetangga, atau sahabat, ya, atau bahkan ya, dari saudara, misalnya pertalian. Ya, Anda punya kakak, punya adik, dan seterusnya. Ya, tapi saat bersamaan Anda punya anak, punya istri misalnya, atau istri ada suami, dan sebagainya. Dan perhatian kan lebih tinggi kan? Ya, kepada jalur yang terdekat dulu di keluarga. Kenapa? Karena cinta. Jadi orang yang mencintai, dia punya prioritas perhatian. Dan perhatian itu akan berwujud berupa perilaku, respon, tindakan. Anak Anda sakit, Anda pulang dari kantor. Sakit nih kan, Anda kejar tuh, pulang. Dicek, apalagi kalau ada berita sudah diinfus dan sebagainya, Anda hentikan pekerjaan di kantor, Anda cek anak Anda kan. Anda katakan kepada pimpinan, izin Pak, anak saya ini masuk rumah sakit. Ada kondisi begini. Oh silahkan Pak, rapat tuh bisa Anda putuskan seketika. Karena kondisi mendesak. Apalagi lebih tinggi tingkatannya daripada itu misalnya. Ya, kenapa? Ada prioritas. Dari mana muncul prioritas ini? Karena cinta. Nah, orang yang menjadikan, hamba yang menjadikan Allah dan Rasulnya cinta pertama dalam jiwanya, maka dia akan menjadikan semua respon prioritas pertamanya adalah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dia tidak akan mungkin mengikuti pekerjaan yang saat yang sama menempatkan prioritas cinta kepada Allah itu di urutan yang selanjutnya. Dia akan mencari pekerjaan yang menjadikan itu bahkan mensupport cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, Allah perintahkan untuk sholat. Itu bukti kepatuhan kita, sekaligus cinta kita kepada Allah. Dan cinta kita kepada Allah caranya mengikuti Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Nabi, ikuti bimbingannya, ya kan? Maka ketika dia tahu dia diperintahkan untuk sholat, dan dia menyadari sholat pun itu feedbacknya kembali manfaatnya pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mencari pekerjaan yang bisa mengabaikan sholat dia kepada Allah. Jadi nggak ada istilahnya cari kerja yang bisa melonggarkan sholat, cari kerja yang membuat dia nggak sholat, apalagi gitu. Apalagi yang demikian, nggak mungkin dia cari demikian. Kenapa? Karena dia menempatkan Allah di atas segalanya. Dia menempatkan Rasul di atas segalanya. Ya, jadi dia nggak akan cari pekerjaan yang bisa membuat dia bahkan nggak sholat. Mas hati-hati ya. Rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Dan begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Kebanggaan kita itu yang halal. Untuk apa mendapatkan jabatan, kedudukan kalau hasilnya dari nyogok, dari korupsi? Gak ada kebanggaan di dalamnya. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil, gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, nggak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Ya, saya bingung kadang lihat orang tuh bekerja hanya untuk membebani diri, tapi tidak menikmati apa yang dihasilkan dari pekerjaannya. Berapa rumah megah itu yang kemudian bisa Anda nikmati? Apakah setiap sudut ruangannya bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda? Apakah kendaraan itu memberikan kebahagiaan? Kalau kebahagiaannya hanya Anda ketika melihatnya saja, itu semu. Kalau cuma senang lihat kendaraan, ngapain diparkir di garasi? Main-main ke showroom mobil tuh, lihatin aja tiap hari.
pulang lagi. Anda nggak punya beban untuk merawatnya. Itu kan? Ya, itu hidup enak tuh seperti itu tuh. Ya, bukan aib kalau rumah harus kontrak, bukan aib. Alhamdulillah, halal. Ya, begitu didapatkan pun amanah juga, ditinggalkan juga. Jadi cara berpikir kita, berpikirnya mengikuti petunjuk dan pasti kebenarannya, itu lebih tenang gitu. Nggak ada beban hidup yang berlebihan. Apa sih yang mau ditampilkan atau meninggal juga? Ya kan? Ya kalau Allah titipkan, ya alhamdulillah, rawat, jaga, malah jadi hisab kan di akhirat nanti. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ayo coba rubah cara pandang kita itu. Jadi direktur alhamdulillah bikin kebijakan di perusahaan, jangan sampai ada pekerjaan yang mengganggu waktu sholat. Kalau Anda menempatkan Allah cinta pertama Anda, menempatkan Rasul cinta pertama Anda, dengan jabatan itu arahkan supaya lebih taat. Ketika taat, keberkahan muncul. Ya, bahkan ketika Anda jadi pimpinan tertinggi di perusahaan kah misalnya, atau di masyarakat atau berbangsa bernegara, bikin kebijakan yang mensupport iman dan takwa, kan hasilnya berkah tuh. Dunia kan dapat berkah. Tadi bagan yang saya turunkan itu. Jadi kalau ada kebijakan, perbuatan mensupport iman dan takwa, itu jiwa pertama kita itu, nanti akhirnya berkah. Kalau sudah berkah, rahmat turun. Coba lihat di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Itu kalau kita kompak ya teman-teman sekalian. Kita beri contoh lah di Indonesia aja yang mayoritas muslim itu. Ya, kita coba mulai dimulai di kajian kita di Wira ini. Ya, kita konsisten ikuti ini. Coba lihat ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah satu penghuni itu, satu tempat. Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah jadi qura. Ya, kalau kita ambil negara lah, itu satu negara. Desa bentuk jadi negara, bangsa. Skala kecilnya di kabupaten kan banyak desa itu. Kabupaten. Ya kalau belum bisa senegara, kabupaten A, kabupaten B, provinsi A, provinsi B. Coba kasih contoh, kalau nggak percaya ini, kasih contoh. Walaupun kita harus melewati ujian. Ujian itu pasti ada. Dan nggak usah takut dicela, karena kita pun nggak bebas dari celaan. Ya kata para ulama, hanya orang kurang sehat jiwanya yang nggak mau dicela. Kita itu pasti dicela, Pak. Nggak pengen dicela pun pasti dicela. Jadi menghindari celaan itu nggak ada guna. Orang baik, kalau Anda saleh, pasti akan dicela oleh orang salah. Kalau Anda berbuat salah, pasti dicela oleh orang saleh. Allah saja dicela oleh orang-orang kufar. Malaikat dicela. Ya, coba lihat. Nabi dicela, dihina, dituduh penyihir, dukun, santet, penipu, pembohong, macam-macam. Sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum sempurna, atau bahkan bukan. Terus gak mau dicela, kita siapa? Kita ingin berbuat baik, dapat tantangan, ujian, diantaranya celaan. Saya berikan fikih celaan. Ini jarang mungkin didapatkan ya. Ini cara memahaminya nih, cara memahaminya. Kalau Anda saleh, punya sifat saleh, dan nanti orang yang saleh atau salihat untuk perempuan, itu pasti akan mendapatkan lawan. Karena hidup ini berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Awas, ini mahal sekali dia. Ya, saya dapatkannya harus sampai keluar nih, mencari 18-20 jam dari Indonesia, itu terbang pakai pesawat, kan? Ini mahal sekali dapatnya. Semoga Allah berikan pahala pada guru-guru kami, ya. Quran surah ke-51 ayat 49. Ya, paling kiri agak ke tengah sedikit ya. Agak ke bawah sedikit. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Lihat ya. Perhatikan baik-baik. Dan segala hal, kata Allah, kami ciptakan berpasangan, berlawanan. Supaya kamu sadar, cuma aku yang tidak punya pasangan. Allah yang esa. Ya kan? Laki-laki pasangan perempuan. Ya kan? Benang sari dengan putik. Jantan dengan betina. Siang malam. Demikian sifat pun, baik, buruk. Soleh, salah. Itu berpasangan. Dan hikmahnya, pasangan ini itu akan saling menguji untuk menyempurnakan. Makanya kesempurnaan di suami itu kan ada di istri untuk saling menyempurnakan. Demikian sebaliknya, ya, belajar bersama-sama saling menyempurnakan. Dan di sifat pun salah dan soleh itu akan membentuk sebuah kesempurnaan kalau digunakan secara benar. Ya, yang pernah saya sampaikan kan, qad aflaha man zakkaha, ada takwa, ada fujur kan, berpasangan kan. Jadi jujur lawannya apa? Dusta. Dusta diciptakan untuk menyempurnakan apa? Jujur. Supaya belajar ya untuk menghindari dusta ini, munculkan jujurnya.
Marah lawannya sabar. Marah dicipta bukan ingin menjadikan Anda pemarah, tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana sabar kelihatan? Seperti pernah saya terangkan. Salah itu lawannya soleh. Kan? Salah diciptakan untuk menjadi cermin supaya solehnya muncul. Kadang-kadang ketika Anda ingin berubah menjadi saleh, maka muncul nanti penguat dari yang salah. Bisa jadi bentuknya celaan. Celaan ini kadang-kadang muncul dari orang salah yang dititipkan oleh Allah kepada mereka untuk menguji kesungguhan Anda supaya semakin soleh dan meningkatkan kualitas kesolehan Anda. Contoh, hati-hati ya. Ada akhwat misalnya belum berjilbab. Saya panggil akhwat untuk menunjukkan persaudaraan terdalam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena sayang saya ini mengungkapkan. Ya, karena sayang saya ini saya menyampaikan. Ya, supaya semua mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Kemudian ingin berusaha berjilbab. Jangan dikira langsung mudah dia berjilbab, selesai. Tidak. Kenapa? Karena setiap perbuatan soleh, itu harus melewati dulu fase ujian. Ini, teman-teman. Kan soleh ini melewati ini dulu. Dan ini bentuknya ma'ruf, perintah, nahyu, mungkar, fahsya. Jadi kalau Anda ikuti yang ma'rufnya, perbuatannya ke sini, akan dapat lawan dari mungkarnya ke sini. Ketika Anda mulai berjilbab, maka teman Anda akan mulai memunculkan sebuah kesan. Wah, sudah solehah ya sekarang. Kamu tampil beda ya. Kalau kesannya dari yang soleh lagi, itu apresiasi tinggi, motivasi. Masya Allah, ukhti semakin cantik deh, semakin baik, semakin ini, macam-macam tuh. Tapi kalau dari yang salah, kesannya muncul, di lisannya keluar, wah udah mulai deh. Waduh, penghuni surga lewat nih. Waduh, solehah lewat nih, gitu kan? Kayaknya udah nggak sama kita lagi nih, gitu kan? Udah berbeda nih, udah macam-macam lah. Itu istilahnya yang sekarang-sekarang muncul banyak lah, macam-macam. Kan? Cara memaknainya bagaimana? Ketika keluar dari lisan itu, keluar dari yang salah dan bentuknya celaan kepada Anda, jangan dipahami sebagai celaan. Jika Anda berubah menjadi soleh dan keluar kemudian pandangan, ya penilaian dari orang yang salah dengan kalimat-kalimat yang salah misalnya, itu sesungguhnya penguatan pada diri Anda bahwa pada saat yang bersamaan Allah telah menetapkan Anda menjadi soleh. Karena lawan itu mengonfirmasi yang lainnya. Ya, lawan mengonfirmasi yang lainnya. Marah mengonfirmasi adanya sabar. Dusta mengonfirmasi adanya jujur. Salah mengonfirmasi adanya soleh. Jadi ketika orang salah memberikan celaan kepada Anda, salah itu kan mencela lawannya. Nggak mungkin memuji lawan, tapi mencelaknya. Kalaupun dia memunculkan kalimat yang baik, itu nadanya sindiran. Tetap ada unsur salahnya. Karena dari yang salah ini keluarnya negatif, nggak mungkin positif. Jelas ya? Jadi ketika keluar dari yang salah atas kesolehan Anda, itu sebetulnya konfirmasi kesolehan Anda. Bukan celaan yang ditujukan kepada Anda. Jadi jangan marah kalau dicela oleh orang salah. Ya, kecuali kalau porsinya, misalnya porsi-porsi yang tertentu, secara proporsional. Sudah melanggar hak-hak yang lain misalnya, bukan pada diri Anda. Jadi kalau dicela secara pribadi, nggak apa-apa, nggak usah marah. Itu penetapan kebaikan. Ya, tapi kalau dicela agama Anda, Quran Anda, Tuhan Anda, Rasul Anda, muncul kita gejolak, girah namanya. Mendidih darah rasanya, gitu kan? Bangsa Anda, negara kita dilecehkan, di luar kita bangkit membela. Masa iman Anda dilecehkan, Anda diam saja? Nah, itu girahnya harus muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan solehah, gitu kan? Pada Anda yang sudah berjilbab, ya, itu artinya Allah menetapkan pada diri Anda sudah berubah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Aduh, saya tetap kok, ya nama saya masih Catherine, bukan solehah. Ini hanya berubah aja untuk lebih baik. Ya, Anda misalnya, udah, ada mulai ke masjid, tadinya kumpul-kumpul, sudah mulai ke masjid. Waduh, Pak Soleh, kemana nih? Saya masih Asep kok, bukan soleh. Ini coba aja menjadi lebih baik, siapa tahu bermanfaat, ya kan? Udah, tiap hari begitu muncul. Apapun namanya. Nah, demikian cara menyikapinya, teman-teman sekalian. Jadi, tempatkan Allah dan Rasul itu pada tempat yang pertama. Cinta pertama kita dalam jiwa. Kalau itu sudah ada, nanti hasilnya akan terlihat. Seperti Bilal itu loh. Ya, yang dicambuk, ahad. Setelah itu apa? Ya, setelah berpeluh-peluh lelah, itu kan setiap lelahnya ada pahalanya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ya, orang lain pun sama, lelah juga. Apa Anda pikir yang tidak beriman lelah? Lelah, sama lelahnya. Tapi iman kita memberikan perbedaan, nanti hasilnya akan memberikan perbedaan.
Ya, mereka bekerja, kita bekerja. Mereka berusaha, kita berusaha. Tapi ketika Anda berusaha dengan iman, nanti hasilnya akan beda. Coba lihat akhirnya. Ya, kan sekarang orang bikin tagline, ya kebahagiaan itu di akhirnya gitu kan. Ya coba lihat pakai apa tuh kalau mau hakiki pakai iman. Jelas ya? Jadi saya ingin katakan bahwa ayo mulai dulu. Mulai dulu sampai Anda merasakan kenikmatannya, sampai mendapatkan halawah itu. Nanti kalau sudah dapat halawahnya, nggak terekspresikan. Nikmat. Justru ketika nggak mendapatkan tempat sholat itu yang sesuai dengan kebiasaan Anda, itu gelisah. Nikmat sholat fardu memburu sholat sunnah. Begitu ketinggalan sholat sunnah, bisa gelisah, nangis-nangis Anda. Ya, ada orang yang ketinggalan tahajud, terlambat dikit aja menjelang subuh dia bangun, nangis-nangis sampai dia tutup dengan amalan apa supaya mengganti tahajudnya semalam. Padahal sunnah hukumnya. Ya, dia bangun kesiangan hari Senin, nangis-nangis dia, ya Allah, kok terlambat saya bangun Senin ini, saya nggak puasa. Ya kan? Ada perasaan begitu. Tapi nanti kalau fikihnya udah banyak, udah dalam, dia tenang lagi, ganti lagi dengan yang lain, sama lain. Dia nikmati, jadi semua. Nanti kalau sudah ini dapat ya halawah itu, nanti muncul lagi apresiasi. Ajaban li amril mu'min. Udah mengagumkan semua perbuatan orang beriman. Kalau ini ada tahapannya lagi, sudah dapat halawah, nanti ada satu sikap yang luar biasa. Jadi semua sama dalam pandangan dia, nggak ada yang menyakiti. Ya, di ketika ada musibah berduka dia sabar, dia dapat suka dia syukur. Ini yang pertama, tempatkan Allah dan Rasul. Jadi mulai sekarang implementasinya, coba ya. Saya tes dikit aja ya. Bapak Ibu menyayangi anak itu karena Allah dan Rasul atau karena sayang kepada anak? Anda menyayangi suami atau suami menyayangi istri karena Anda sayang atau karena Anda mencintai Allah dan Rasul? Cintai Allah dan Rasul. Coba lihat. Kalau Anda memang menempatkan cinta Allah dan Rasul yang pertama dalam merawat anak Anda, sekarang tes di mana dia ditempatkan di sekolahnya. Jangan-jangan Anda sekolahkan dia di tempat yang justru tidak mendekatkan anak Anda dengan Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, di sekolah itu diajarkan sholat nggak? Diajarkan baca Quran nggak? Diajarkan mencintai Nabi-nya nggak? Anda mau kejar dunia, ayo kejar sampai seujung-ujungnya. Saya cuma mau kasih info aja, yang ngejar dunia jangankan Anda, yang belum beriman pun kejar dunia juga. Lantas apa perbedaan iman Anda dengan orang-orang belum beriman? Ya, silahkan jadi insinyur, jadi arsitek, ya, jadi pejabat yang tertingginya, cita-cita yang tinggi, tapi saat bersamaan hadirkan cinta Allah yang paling utama, maka Anda akan menjadikan anak Anda itu berkualitas di masa depan. Kita merindukan ada presiden, gubernur, bupati, ahli Quran, kan? Masa sih 200 sekian juta mayoritas umat Islam nggak ada satupun yang bisa mencetak seperti itu? Harus ada. Pebisnis yang kaya-kaya itu, ya masa nggak ada sih konglomerat Muslim yang beriman, yang betul-betul, yang takwa, yang saleh? Karena kalau sudah takwa, saleh, keberkahan turun. Ya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Coba lihat orang-orang saleh tuh. Ya, silakan, demi Allah saya katakan, keluarkan sekarang list database para pejabat, konglomerat dan sebagainya. Sekarang cek yang paling sesuai dengan ini, silahkan lihat bagaimana sikapnya. Demi Allah saya katakan, pasti baik, kebijakannya baik, kalau berbagi dia baik. Guru-guru kalau sesuai dengan ini, silahkan cek. Kelembutannya, perhatiannya, kemuliaannya, kebaikannya. Nggak ada orang kalau beriman bertakwa itu yang buruk tuh nggak ada, pasti baik. Di rumah tangga baik, ke anak-anak baik. Itu cinta Allah dan Rasulnya. Walaupun pasti ya awalnya ada tantangan. Kita akan banyak ujian. Ya, jadi silahkan lihat di anak-anak, di suami, di istri. Ini bagian pertama. Kalau sudah yang pertama itu muncul, nanti terus ke yang kedua. Lanjut, naik tingkatnya. Apa itu? Maka akan muncul pancaran nanti. Ya, apa pancarannya? Wa an yuhibbal mar'a. Tadi kan cara bacanya. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau itu sudah muncul, maka dampaknya yang terjadi adalah dia tidak akan mencintai siapapun atau bersikap apapun dengan cinta di sekitarannya kecuali karena Allah, mahabbahnya karena Allah. Ya. Yang kedua, saya terjemahkan tekstual dulu ya. Wa an yuhibbal mar'a, dan dia mencintai siapapun la yuhibbuhu illa lillah, karena cintanya kepada Allah. Dan dia mencintai siapapun karena cintanya kepada Allah. Maksudnya apa? Dasar mencintai kepada makhluk, memberikan perhatian. Kalau cinta kan sudah pasti memberikan perhatian. Ya. Kalau cinta itu sudah pasti, turunannya memberikan perhatian. Kita mencintai anak, ya, mencintai istri, istri mencintai suami, dan sebaliknya mencintai orang tua, pasti memberikan perhatian. Kasih sayang, dan turunan-turunan lainnya.
Ya. Nah, ini sikap cinta yang dibangun oleh insan bertakwa, insan beriman yang mendapati halawatul iman, maka dia tidak menjadikan keluar cinta itu dalam bentuk perhatian, kasih sayang dan sebagainya ke sekitarannya, kecuali dasarnya karena cintanya kepada Allah. Ya. Karena cintanya kepada Allah. Jadi basic pertamanya tetap menempatkan cinta pertamanya Allah. Ya. Tadi yang saya katakan, apakah Anda mencintai pasangan karena Allah atau hanya karena cinta saja? Kalau Anda cinta kepada Allah, maka Anda akan menjaga. Suami cinta kepada istrinya, ya, untuk mematuhi cintanya kepada Allah, dia akan jaga. Auratnya jangan sampai diumbar kemana-mana. Ya, dia akan jaga. Jangan sampai tampil aurat terbuka. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Bukan karena harus tampil di hadapannya saja. Bukan. Karena Allah yang perintahkan. Kalau nggak perintahkan, nggak akan dia lakukan. Ya. Jangan dipertontonkan kemana-mana, kan? Dan sebagainya. Proporsional dilihatnya. Tadi, cintanya kepada anak menjadikan dia mengasuh anak dengan baik, memberikan pendidikan yang terbaik, menjaga dengan mulia. Supaya apa? Allah ridha. Ditempatkan di sekolah-sekolah yang menjadikan dia dekat dengan Allah. Ya, pada akhirnya meninggal juga kok, Pak. Tapi kan bukan cuma meninggal, akan ditanya. Istri Anda amanah, anak Anda amanah, suami Anda amanah. Itu kan? Dan amanah itu, setiap amanah pasti akan dipertanggungjawabkan. Demikian, kepada teman juga begitu. Ya, perhatian kepada teman. Jadi dia pun kalau misalnya, mohon maaf ya, dia meminta sesuatu, mengarahkan pada sesuatu, menjauhkan pada sesuatu, karena memang dasar pertamanya Allah yang meridainya. Ya, Anda tidak suka kalau teman-teman Anda misalnya datang ke tempat-tempat maksiat. Ya, karena Allah melarangnya. Karena Anda mencintai orang itu, maka Anda akan merefleksikan cinta kepada orang itu dengan dasar cinta Anda kepada Allah. Oh, saya khawatir kalau di akhirat berpisah dengan dia. Saya khawatir kalau dia nggak dapat berkahnya dari Allah. Maka cinta kepada Allah itu yang menjadikan Anda menghentikan dia, jangan datanglah ke sanalah. Ya, nggak apa-apa. Soleh dengan tidak kan bukan urusan kamu. Itu hubungan kita dengan Allah. Ya, bukan begitu juga. Benar apa yang kamu sampaikan. Kita kan sedikit-sedikit mengalah untuk naik lagi. Benar. Tapi saya khawatir satu aja. Kalau nanti ada apa-apa terjadi di sana, saya tidak punya kemampuan untuk bisa membantu kamu. Tuh kan? Selama ini kan kita sudah saling bantu, saling tolong, saling macam-macam. Jangan sampai terpisahkan dalam suasana yang tidak baik dan seterusnya. Pelan-pelan. Ya. Nah, itulah perhatian-perhatian itu teman-teman sekalian. Jadi bantu pun karena Allah, sayang pun karena Allah, perhatikan pun karena Allah. Sama guru juga mengajar itu, coba lihat. Ini nggak mudah loh. Ya, termasuk kami di para makanya saya sering minta doa ya, tolong doakan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Karena itu kualitas ilmu itu akan terasa berbeda. Jadi kalau mengajar seorang guru, orientasinya, kalau dulu tuh nggak ada popularitas yang seperti sekarang media sosial, ya subscriber, viewers, dan sebagainya gitu ya. Walaupun dulu kesan-kesan itu ada godaan, kesan dapat jamaah yang kemarin saya ceritakan di kitab Al-Um itu kan ada, ya, dan seterusnya. Ya itulah pengaruh-pengaruh, jangan dikira aman, belum tentu aman. Ya, minta didoakan ya, minta doakan. Dan itu akan terasa kualitas ilmunya. Orang yang hanya mencari materi, ridha manusia, itu bisa merubah fatwa. Terus terasa kalimatnya. Coba Anda perhatikan ya, jajarkan ya. Tausiah-tausiah dan sebagainya. Itu bisa kelihatan. Di rasa kita, kalau kita punya rasa keimanan yang terukur, itu punya rasa. Firasatul mu'min haqqa. Rasa firasat orang beriman itu nyata adanya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda merasakan kalau ada kalimat-kalimat begini, ini bukan mengalir di hatinya itu. Ya, itu orientasinya ada yang ke materi misalnya, ada yang popularitas, ada yang macam-macam. Tapi kalau dia bening, nyampaikan, ya terasa ke dalam jiwa kita ada sentuhan yang tajam, menghunjam. Ya, dan dari situ ada dorongan kita untuk terus bertambah, mendalami, mengamalkan dan sebagainya. Asal nggak salah jalur aja. Nah, ini gambarannya teman-teman. Jadi guru pun demikian. Murid juga belajar seperti itu. Kalau Anda benar lillah, nanti Allah yang tanamkan. Makanya takwa dengan ilmu itu menyatu. Buka di Quran surah kedua, Al-Baqarah. Di akhir ayat 282. Ini sering sekali saya sampaikan. Dan biasanya kalau kita tanya para ulama yang saleh, itu jawabannya serupa. Serupa. Ini informasi ya. Dan jarang diketahui oleh banyak orang juga. Tapi untuk yang laki-laki saja. Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, saya boleh rekomendasikan itu. Biasanya kan orang tahu sekarang ngajinya, misalnya belajar. Kalau saya sebut ngaji itu belajar, misalnya kan ke Madinah, Ummul Qura, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Tripoli, Tunisia, kan? Ke Yaman dan sebagainya. Ada satu tempat di muka bumi ini yang terkenal dengan kualitas
kekuatan hafalan keilmuan yang turun-menurun. Dan kitabnya ada di kepala mereka. Dan terpraktikkan itu semua dalam praktikal kehidupan, interaksi dan sebagainya. Bahkan kalau terkenal, kalau sudah ke situ, itu satu desa tuh ahli ilmu semua. Bahkan ada lokasi-lokasi tertentu yang nggak berubah, ya seperti konsep dulu kehidupan para sahabat itu ininya, rumahnya apanya macam-macamnya. Itu di Mauritania. Mauritania terkenal itu. Jadi kalau Anda coba cari deh ya, tempat-tempat itu ada satu tempat di Mauritania itu luar biasa lah. Kalau udah diakui, ya sekarang itu kalau udah hafalan macam-macam kitab itu ada di kepalanya. Ya. Ada antara yang populer itu sekarang Syekh Hasan Dedo. Syekh Hasan Dedo itu, masya Allah tuh ilmunya, kitab itu di kepalanya. Kalau udah bicara itu kayak kitab semua isinya itu. Ya. Sederhana kelihatannya, ya kayak orang apa namanya, dari daerah, dari padang pasir, dari macam-macam, karena kehidupannya demikian. Tapi masya Allah gitu, ilmu dan sebagainya itu luar biasa. Nah, yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan ketika dikonfirmasi, salah satu wartawan bertanya, apa rahasianya Anda bisa menjaga keilmuan ini dia kepada tokoh di sana, ya, masyarakat bisa menjaga ilmunya tinggi? Jawabannya serupa semua, persis sama dengan apa yang diriwayatkan di sebelumnya. Guru-guru kami juga mengajarkan demikian. Rahasianya apa? Satu ayat ini. Lihat ayat 282, langsung ke ujungnya, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada ayatnya? Paling kiri sebelah bawah tuh. Langsung ke ujung aja, langsung ke bawahnya. Wattaqullah, ya, wa yu'allimukumullah. Ini ayat terpanjang di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, terus sampai ke bawah, ya kan? Dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan tambahkan, ajarkan kepada kamu tambahan-tambahan pengetahuan. Sedangkan takwa, tempat apa di dalamnya? Ini nggak akan jauh dari sini, iman. Makanya saya terus cerewet menyampaikan setiap pertemuan. Ini formula ingat, karena akan terbawa terus. Ini hidup kita tuh ada di sini. Tingkatkan takwa, dapat itu. Karena itu, hari ini banyak rahasia ya. Banyak rahasia yang terungkap. Ya, karena itu ulama dulu yang hebat-hebat itu, di bidang apapun, itu memulainya dengan takwa. Semua mulai dengan takwa. Ya, saya berbagi ya, termasuk yang orang tua kami juga ajarkan. Itu dua aja. Bapak ibu boleh rewel, boleh cerewet, boleh memaksa di dua hal ini. Dari awal sejak dini. Satu, salat. Salat. Yang kedua, Al-Quran. Ya, ini kalau boleh saya share gitu kan, apa yang saya rasakan dan mengikuti jejak guru-guru kami ke atas dan seterusnya. Dua ini Masya Allah. Kalau udah salat sama Quran, yang lain terjadi percepatan. Baca apa saja, mengakses apa saja, memahami. Nah, itu dibimbing oleh jiwa yang benar. Karena imannya itu muncul, jadi kita melihat tuh tatapannya lebih luas. Ya, ada satu spektrum kebenaran itu ya yang mengarahkan kita untuk bisa menangkap nih. Jadi kalau ada logika, kalaupun halus tapi salah, kita masih bisa baca itu. Kelihatan gitu. Nah, ini dari mana pancaranya takwa? Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan tambahan pengetahuan. Nah, jadi dari sekarang coba mulai sama-sama. Saya juga demikian, tolong doakan ya. Kita saling mendoakan, lihat, mulai itu. Ya siapa tahu yang lebih baik itu mungkin anak-anak bapak ibu yang menyimak ke depan. Karena itu jangan pernah meminta, misalnya Ustadz, doakan anak saya seperti Ustadz. Jangan, harus lebih baik daripada kami-kami yang sekarang. Karena tantangan anak-anak kita ke depan itu lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan orang sekarang. Ya, harus lebih, Bu, Pak. Ayo kita sama-sama berusaha maksimalkan. Walaupun mungkin sekarang online, nanti satu saat insya Allah ada waktunya kita berjumpa, kita kumpul, orang reuni, kita silaturahim. Ya, nanti kalau jadi tuh aula ini, Masya Allah kita bisa kumpul bareng-bareng. Ya, jauh-jauh waktunya. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah, misalnya di Masjidil Haram, ya kan? Makanya nabung sekarang bareng-bareng. Ya, saya tidak punya travel, tidak punya apa-apa. Saya bukan pebisnis. Saya hanya ustaz dakwah. Ya, nanti kalau waktunya berangkat, biasanya kami tanya jamaah kita yang ngaji juga, yang punya travel. Ya, fasilitasi ya, tapi jangan mahal-mahal. Tapi saya pengen tempatnya ini, bintang 5. Bintang ini, tapi jangan mahal-mahal. Ini loh, pengen kesini. Ikut, kalau ndak ikut, ndak usah fasilitasi. Alhamdulillah itu. Belajar kita. Jauh-jauh orang ada yang jual ini, jual itu, nyampe sana, ditinggalin begitu aja. Itu sesuatu yang... Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Gitu ya, berikhtiar, kita bersabar ya, sampai nanti kalau sudah wafat juga nggak capek lagi. Allahu Akbar. 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufri
wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ya. Dan dia merasa benci. Dan dia merasa benci, tidak suka. Kariha itu rasa tidak suka yang sampai pada level benci. Yang tidak disukai. Ya? An ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Nanti kita terjemahkan apa yang dimaksud kufuran di sini. Kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Sebagaimana dia merasa tidak suka atau benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, itu bahasa tekstualnya ya. Tanyakan pada jiwa kita yang paling dalam. Fitrah kita. Ya. Jangan ke nafsu, karena nafsu masih bisa ngelak. Tanyakan pada fitrah kita yang paling dalam. Senang gak masuk neraka? Fitrah yang jawab ya. Kalau nafsu bisa macam-macam. Nafsu bisa bilang karena nafsu itu karena keinginan tertentu, bisa materi duniawi atau karena maksiat. Ya kan? Karena dijanjikan ini dan itu, karena ada perangai yang lain. Kalau dari nafsu, dia bisa keluar seperti tantangan, olok-olok, nggak apa-apa masuk neraka juga, ntar bisa bikin pesta, bisa bikin ini, bisa bikin itu, dengan ini, dengan itu. Ya. Dan sebagai itu keluar dari nafsu. Kalau ada yang seperti itu, kita doakan. Mumpung masih hidup. Kita doakan supaya dapat hidayah, supaya bertobat, ya. Terus kita nggak usah terlalu buat segala hal yang justru makin kontraproduktif, makin dia menjauh dari hidayah misalnya. Ya, kalau dia berbuat pelanggaran misalnya, pelanggaran hukum-hukum positif, maka ya secara proporsional dengan hukum positif diproses. Tapi fitrahnya, jiwanya masih berhak ya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya atau bahkan nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Maka kita doakan. Doakan, tuntun dengan cara yang benar, terserah mau diterima atau tidak. Yang penting hisab kita bisa ringan karena tanggung jawab kita sudah dilakukan. Nanti apa yang akan Anda jawab ketika Allah bertanya di hari kiamat? Ini ada hamba begini, kamu hidup, kenapa kamu tidak ingatkan? Kenapa kamu semakin menyudutkan dia? Ya, dengan mencela dia, menjatuhkan dia semakin lebih dalam lagi. Kenapa kamu tidak misalnya berikan contoh yang baik, sadarkan dia, berikan doa-doa yang baik, ya, setidaknya untuk meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, kalau tak mau diam, ya kan? Tapi diam pun masih ditanya juga, kenapa kamu diam pada sesuatu yang buruk? Ya, ada tetangga tidak baik, dia muslim tapi nggak pernah ke masjid. Mungkin Anda ditempatkan bertetangga dengan dia supaya Anda bisa mengajaknya. Ya. Itu di antara fikih. Kadang-kadang fikih dakwah diutamakan dibandingkan dengan fikih terkait dengan terapan hukum. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kalau kita jawab dengan fitrah kita, nggak ada yang pengen. Siapa sih yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Pasti nggak mau. Dan nggak maunya tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi dari lawan senang itu kan benci. Ya kan? Tingkat tertinggi dari tidak suka. Tidak suka itu kan level-levelnya. Level-level naik ke atas. Seperti di hukum fikih juga kan, kalau sudah semakin naik ke atas haram kan? Ya, dari halal, ya kan, mubah itu kan gini di tengah-tengah tuh. Ya, tadinya ahkamul khamsah, kita diikat dengan 5 hukum utama. Jadi kalau bicara hukum itu ada 5. Yang tengah-tengah, paling tengah itu halal, mubah, ibahah. Tarik ke kanan sunnah, ke kanan lagi jadi wajib. Ya kan? Ya, ini tengah-tengah nih. Tarik kanan sedikit sunnah. Tarik lagi wajib. Makan itu ibahah. Ya kan? Kemudian makanan yang bisa menguatkan energi kita untuk sholat supaya lebih baik, naik jadi sunnah. Jelas? Atau ada makanan-makanan tertentu yang sunnah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Tapi kalau kemudian orang sakit, yang kalau nggak makan bisa berbahaya bagi dirinya, maka ini naik, jadi wajib tuh makan. Ya, jelas ya? Baik, tarik ke sini jadi makruh. Makruh. Ya, makruh itu tidak disukai. Tidak disukai. Ya, makan jengkol sebelum sholat misalnya kan? Nah, jengki dimakan sebelum sholat, keluar aroma yang tidak nyaman. Nah, ini ketika keluar orang bicara aja dengan orang lain, Anda nggak suka, apalagi Anda kemudian sholat berkomunikasi menyampaikan di hadapan Allah, kan? Makruh hukumnya. Makanya kalau di Arab kan jengkol nggak ada. Tapi daging tertentu itu menghadirkan aroma yang berbeda. Unta misalnya, daging unta dan sebagainya. Ya, itu kan harus langsung sikat gigi dulu supaya aromanya nggak keluar jelek. Ya, nah, ini makan jengkol misalnya kan, hilangkan dulu sebelum sholat. Ada orang menghilangkannya, bau jengkol dihilangkan dengan petek kan, ya kan? Ya, sama saja.
Dan maka hilangkan dengan yang standar, yang bisa netral. Hilang semua, baru ibadah. Baik ya? Tarik lagi ke atas, ya, itu di atas makro ini, tarik lagi ke atas itu bisa haram. Ya, makanya nanti yang tengah-tengah ini kalau ada yang makro mesti hati-hati nih. Ya, karena dia perkaranya antara ibahah, halal dengan haram. Ya, kalau dalam perbuatan disebut syubhat. Ya, syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tengah-tengahnya makro ini syubhat nih. Hati-hati, makanya menyikapi makro itu, menyikapi syubhat itu dengan makro dulu, kariha. Aman dulu. Bagaimana caranya? Ini ada yang salah mengaji, salah menyimpulkan. Jadi kalau ada yang syubhat, ya, memastikan dulu, cari ilmunya, ini halal apa haram, demikian. Jadi bukan ditinggalkan dulu. Ya, famanittaqas syubhat itu levelnya setelah halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, famanittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi orang kadang baca terjemahan langsung. Ya, siapa yang menjauhi syubhat dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang melekat pada syubhat maka boleh jadi dia melekat pada yang haram, ya kan? Nah, ini level keduanya kalau belum tahu sama sekali. Jadi kalau ada yang syubhat, maka cari informasi untuk memastikan apakah dia di halal atau di haram. Ya, kalaupun nggak dapat akses ini, lebih baik cari aman, tinggalkan dulu. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri, dapat restoran nih. Wah, ini syubhat nih, belum jelas halal haramnya. Tanya dulu, jangan ditinggalkan dulu. Tahan lapar Anda terus, tanya dulu. Cari informasi, cek misalnya, ini halal bukan, haram bukan. Ya, oh tapi ada tuh stiker halalnya, masuk ke dalam. Ya kan? Tapi saya masih ragu tuh, dia ada halal, tapi ada menu babinya di sini. Cek ke dapurnya, karena nggak ada lagi restoran yang lain, ya kan? Anda cek ke dapurnya, tanyakan, ya, atau ke pemilik atau ke chefnya. Ini gimana ada bagian babi? Oh itu divisinya terpisah, oh divisi terpisah. Dia dapurnya punya sendiri sebelah sana, nggak nyampur dengan yang ini. Oh aman. Ya, tapi kita punya ayam Pak, disembelih pakai halal, cuman dapurnya masaknya sama, katelnya sama, ini sama. Ada syubhat, tinggalkan, cari yang lain. Nah, jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian, jadi tidak ada orang satu pun yang senang masuk neraka, nggak ada. Ya, karena neraka itu sebabnya apa? Sebab masuk ke situ karena dosa. Dosa itu apa? Pada kesalahan. Dan pada akhirnya pun nggak ada orang yang pengen jadi salah, nggak ada. Semua pengen soleh. Tetap. Bahkan sepenjahat-penjahatnya, penjahat sepenjahat-penjahatnya pun nggak mau disebut jahat. Bahkan di antara penjahat pun nggak mau dikhianati, karena saleh itu fitrah. Kan saya pernah sampaikan, pernah dengar cerita tentang 3 orang pencuri itu. Yang satu bosnya, yang keduanya itu itu apa namanya, anggotanya, suruhkan nyuri kan. Begitu nyuri, biasa setoran 100.000, 500.000. Satu kali cuma 400 yang satu, ya kan? Begitu diperiksa, ada di celananya disembunyikan. Ya, apa kata bosnya? Kamu nyuri aja, padahal mereka pun baru nyuri. Jadi pencuri pun nggak mau dicuri, pengkhianat nggak mau dikhianati, pendusta nggak mau didustai. Kenapa? Karena soleh itu melekat pada jiwa kita, ya kan? Pada fitrah kita. Karena itu apa? Karena puncak kesolehan itu ada pada iman, ya, pada diri kita, ada pada kebaikan. Maka sifat cinta pada yang baik itu tidak boleh menjerumuskan kita pada keburukan. Jadi dia harus merasa benci pada yang Allah tidak sukai, pada yang menjerumuskan dia kepada neraka, pada yang menjerumuskan dia pada kekufuran. Jadi di sini yang dimaksudkan an yakraha an ya'uda fil kufri, bukan pernah kita kufur sebelumnya, bukan. Ya, yang dimaksudkan adalah 2 hal di sini. Yang pertama, ya, kita merasa nggak suka terjebak pada penyimpangan. Kufrun itu kan dari kafara yakfuru, kufran. Kafara itu segala yang menyimpang dari hukum Allah. Dalam jiwa kita tertanam fitrah keimanan, sudah tertanam lekat cinta pertama kepada Allah. Masa mau menyimpang dari Allah? Jadi kalau di dalam jiwa kita cinta pertamanya Allah dan Rasulnya, sudah saleh, maka otomatis nggak suka pada yang salah. Lawan dari iman itu kufur. Ya, iman itu lawannya kufur. Ini al-imanu, lawannya al-kufru. Nih, ini saleh, ini salah. Sudah pasti kalau sudah ada iman, pasti nggak suka kufur. Sebagaimana kufur pun nggak suka iman. Jelas ya? Jadi segala yang bertentangan dengan iman itu kufur. Ini namanya mukmin, ini namanya kafir. Ya kan?
Jadi kalau orang kafir mencela, orang kafir misalnya macam-macam dan sebagainya, kepada orang-orang beriman, yaitu sudah wajar dalam tanda petik. Karena apa? Karena ada lawan daripada iman. Tinggal iman kita bagaimana meresponnya secara proporsional. Ya, kan kita melihat, oh karena belum tahu tentang iman, karena kan tertutup, terhalang. Ya kan? Mencoba menutup diri dari cahaya-cahaya kebaikan. Maka respon dengan yang baik supaya terbuka ininya. Respon dengan yang baik, jelaskan, terangkan, dan sebagainya. Proporsional saja sifatnya. Hanya kufur itu lawan daripada iman. Pancaran iman itu amal soleh. Sifatnya ujian. Ya, apa diantaranya? Sholat pancarannya. Zakat, puasa. Kalau nggak ada cahaya imannya ini, redup atau bahkan hilang, ya dia tidak akan menunaikan ini. Nggak akan sholat. Nggak puasa, nggak zakat, nggak baca Quran. Karena nggak ada ininya. Nah, orang-orang yang sudah beriman nggak mungkin terjebak ke sini. Jadi nggak ada orang beriman yang nggak sholat. Karena itu di hadis lain, perbedaan antara orang beriman dengan orang yang kafir, yang kufur itu adalah sholat. Pembedanya, kata Nabi dalam satu hadis. Apa maksudnya? Maksudnya ini mengonfirmasi keadaan iman. Kalau nggak ada ini menunjukkan nggak ada imannya. Jadi kalau Anda mengaku muslim, tapi saat yang bersamaan nggak pernah sholat, apalagi kalau misalnya menyoal orang sholat, iseng pada orang-orang yang sholat, mengolok-olok orang sholat misalnya, ini menunjukkan konfirmasi bahwa ada persoalan dalam iman Anda. Belum sampai ke dalam jiwanya. Nah, maka otomatis, ya, kata Nabi SAW, orang yang mendapatkan kenikmatan iman itu nggak akan pernah terjerumus pada yang seperti ini. Ya. Kalau di sini iman, pancarannya kan baik semua. Maka orang beriman pengertian luasnya tidak akan pernah mau berbuat yang tidak baik. Nggak akan terjerumus pada yang tidak baik. Iman masuk ke mata, melihat yang baik. Orang beriman nggak mau lihat yang nggak baik. Jadi orang beriman tuh jangankan korupsi, ngelihat yang bukan haknya aja nggak mau. Ya. Iman kan menunjuk pada yang baik. Baik itu halal. Jadi orang beriman tuh melihatnya yang halal. Bapak udah punya istri, yang halal itu istri bapak. Nggak mungkin lebih nikmat melihat istri orang lain. Itu kan? Ibu juga demikian. Ya. Anak-anak juga demikian. Dan kita juga demikian. Babnya sangat luas sekali. Dan nggak ada sifat iri. Ya, pada hal-hal yang nggak perlu diirikan. Kan ada iri yang baik namanya ghibtah. Ya, ghibtah. Boleh iri pada dua bagian, pada dua hal utama. Namanya ghibtah. Satu rajulun atahullahul ilma awal Qur'ana. Ya, seorang yang diberikan oleh Allah anugerah Al-Quran atau pengetahuan yang dia amalkan siang dan malam. Masya Allah, itu boleh kita iri. Namanya ghibtah, bukan dengki, bukan hasad. Ya, anak kecil usia 4 tahun, mata, saya selalu mengistilahkan ditutup oleh Allah pandangannya dari maksiat. Masya Allah, hisabnya ringan di matanya itu. Mata kita belum aman deh. Mata dia ditutup. Ya, maka jangan berkecil hati kalau ada orang-orang menyebut Anda buta, nggak bisa melihat, tunanetra. Tidak. Demi Allah, duhai orang beriman, saudara-saudariku, rasakan pada jiwa Anda, nikmati. Kalau ada dokter memvonis nggak mungkin melihat lagi, alhamdulillah. Syukur pada Allah, amanah mata ini telah selesai saya tunaikan. Mudah-mudahan hisabnya ringan. Saya tangisi ya Allah, kalau dulu mata pernah dipakai berbuat maksiat, saya syukuri ya Allah sekarang sudah ditutup dari penglihatan maksiat. Tinggal saya gunakan mata batin saya untuk bisa melihat kehidupan dengan lebih baik. Gunakan untuk menghafal Quran baik. Tiba-tiba ada anak 4 tahun mata ditutup dari maksiat, hafal Quran. Kita diberikan 40 tahun, 50 tahun untuk baca pun masih mengatakan belum punya waktu. Allahu Akbar. Kita harus iri pada mereka. Ya. Dan ini ghibtah. Ghibtah itu di beberapa tempat dijadikan sebagai budaya. Saya pernah tinggal cukup lama di Libya, Tripoli. Itu negeri penghafal Quran. Saya bisa katakan mungkin di dunia kedua ya, setelah Palestina itu. Itu Masya Allah. Jadi kalau Pak Ibu punya anak nih, usia remaja, belum hafal Quran, itu nggak punya teman. Ada budaya di sana. Bisa, Mas, kadang-kadang kangen juga kita tuh, rindu ya. Sore-sore saya kan talaki ngaji itu ke Syekh itu. Itu kalau berangkat kita, atau bahkan mampir karena keperluan tertentu, mampir di masjid-masjid atau bahkan musola kecil. Allahu Akbar tuh, kalau udah menjelang asar tuh, Allah, lihat anak-anak kecil, usia 2,5, 3 tahun, 4 tahun, udah bawa tasnya itu lebih besar daripada dirinya itu. Isinya apa? Mushaf. Ya. Terus di masjidnya banyak mushaf. Terus mereka tuh duduk, muter-muter kayak baca buku bacaan gini. Itu rata-rata tuh paling sedikit 10 juz, 20 juz. Anak kecil itu. Karena kalau sudah mereka baligh, belum hafal Quran, itu nggak dapat teman, kecil nilainya gitu.
Dan preman itu hafal Quran. Saya ke pasar temu preman, saya kan dulu diangkat jadi amin khutbah gitu. Jadi satu kali ke Sukul Jum'ah, pasar Jumat tuh, belanja, ada preman, kita pakai pakaian khatib kan berangkat. Terus saya bilang, "Ittaqillah ya." "Na'am Syekh, hafidhu ayatnya." Takwalah kamu kepada Allah." Saya bilang, "Kamu ini begini." "Ya Syekh, saya hafal ayatnya." Hafal ayatnya. Dan sangat dihargai, dihormati. Anda hafal Quran, naik mobil, naik taksi, ya itu mereka suka menguji. "Dari mana?" "Indonesia." "Oh Indonesia, Masya Allah. Kam juz hafidhan al-Quran." "Berapa juz hafal Quran?" Ya. Terus dia bilang, "Suruh baca." Baca, kita baca, tahu dia senang, turun gratis. Masih bersyukur kalau gratis. Lebih daripada itu, diundang ke rumah dia, disiapkan makanan terbaik di rumahnya. Allahu Akbar. Dengan itu Masya Allah tuh Quran. Itu ghibtah. Kedua, rajulun atahullahul mal. Rajulun atahullahul mal fayunfiqu, ya. Ana al-lail wa atrafan nahar. Orang yang diberikan kelebihan harta, senang infak. Itu boleh iri kita pada yang begitu. Ya, kalau yang pamer-pamer nggak usah iri. Kita doakan. Sekali lagi doakan, bukan dicela. Kita doakan supaya berubah arahnya lebih baik. Jadi hidup kita nikmat, nggak sibuk dengan celaan. Nikmat. Ya, celaan itu ngasih beban kepada jiwa kita. Ya, nggak bisa tenang nanti. Ya, kan nanti mimpi pun mencela orang juga. Mimpinya bikin status sedang mencela, kan nggak enak gitu. Ya, lebih baik lapangkan jiwa kita tuh supaya enak. Lapangan itu kan kosong, ngelihatnya tuh enak gitu. Tinggal kita isi dengan apa. Ya, jadi itu konfirmasinya. Ya, wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Jadi dia nggak mau ya, berada dalam suasana kufur itu. Atau yang kedua, kesan orang yang memang pernah berbuat salah, kafar. Jamaknya kafaru. Kafar itu pada perbuatan, bisa dua sisi. Memang kafir, belum beriman, kemudian masuk Islam, dan dia nggak mau lagi. Ya, kembali kepada keadaan-keadaan dulu. Sering diistilahkan orang sekarang jahiliyah misalnya. Ya, dia sekarang pengen memperbaiki diri, pengen belajar, pengen sholat, mu'allaf jadi baik dan sebagainya. Ya? Makanya kalau ada mu'allaf tuh dibimbing. Ya, jangan dijadikan sebagai peluang-peluang untuk meraih dunia lagi. Ya, dan kalau sudah mu'allaf itu sudah yakin dengan keislaman. Jangan digunakan Islam untuk bawa-bawa map, bawa-bawa proposal untuk minta ini itu, jangan. Anda harus bangga status mu'allaf itu lebih tinggi dibandingkan dengan dunia. Ya, setelah itu ada keislaman. Mu'allaf kan pembuka. Anda tuh muslim gitu. Kalau sudah 16 tahun, 20 tahun tuh bukan mu'allaf lagi. Saya mu'allaf Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kapan Bapak masuk Islam? Oh, 20 tahun lalu. Udah bukan mu'allaf lagi. Ya. Jadi singkatnya orang beriman kalau sudah mendapatkan kenikmatan iman, itu sudah nggak suka dengan lawannya. Nggak akan terjebak pada hal-hal yang buruk. Ya. Itu pernyataannya sama dengan kalau di surah Al-A'raf itu ayat 89. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Ya. Kalau Nabi Syuaib menyampaikan kepada kaumnya, wah kalau begitu kita berdusta kepada Allah kalau kita kembali kepada keyakinan kalian, jalan hidup kalian. Ya. Id'udna, ketika kita kembali ya kan kepada millah kalian saat Allah telah menyelamatkan kita. Ada ayatnya Quran surah ke-7 ayat 89. Sudah? Nah, itu padanannya sama dengan itu. Bukannya Nabi Syuaib pernah kufur, tidak. Ya, Nabi Syuaib membawa risalah dan sebagainya. Hanya ingin menyampaikan sifat orang beriman, jangan sampai kegiatannya, aktivitasnya, perbuatannya sama dengan yang belum beriman, harus beda. Ya, meskipun ada kebaikan harus lebih tinggi kebaikannya. Nah, di situ diajarkan doanya supaya membuka sifat itu. Ya, supaya mata terjaga, supaya tidak terpengaruh lingkungan. Ini doa, Bu, boleh, Bu. Ibu bapak bacakan, kalau ke kantor, Pak, supaya nggak terpengaruh dengan lingkungan di kantor yang kurang bagus, meruntuhkan iman, kan? Hati-hati, Pak, ya, apalagi yang sudah jabatan tinggi, punya sekretaris, laki-laki, kan perempuan biasanya. Ya, bapak di rumah dengan istri cuma 8 jam, di kantor 12 jam, lihat istri orang. Hati-hati tuh, ya, hati-hati juga. Yang perempuan tuh, kalau bekerja, bosnya laki-laki atau apa dan sebagainya, hati-hati juga. Ya, jangan terjebak pada keburukan. Atau lingkungan di sekolah, bapak boleh baca. Ini doanya, rahasia di akhirnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya, itu doanya. Ya, boleh supaya nggak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kalau Anda bertugas di tempat baru, diduga ada sesuatu yang kurang bagus supaya nggak terpengaruh, ini boleh Anda bacakan Quran surah ke-7 ayat 89 di ujung ayatnya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Ya. Boleh sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Di Quran tuh ada ayat-ayat yang bisa kita keluarkan sebagai doa. Ya, saat sakit, saat dizalimi orang lain, saat dijahili misalnya. Ya, puncaknya apa, dan ada yang melekat pada jabatan, pada bisnis, pada macam-macam. Ya.
Nah ini 3 ini teman-teman. Jadi kalau 3 ini sudah ada, ini konfirmasi tanda kenikmatan iman. Jadi nikmat hidupnya, nggak terjebak pada yang kotor gitu. Jadi Allah Akbar, memang latihannya sih agak lumayan. Tapi kalau kita udah sampai, walaupun nggak nyampe ke level ini sepenuhnya, rasanya tuh enak gitu. Jadi pribadi yang nggak pernah lekat dengan ya bermasalah gitu. Ya ada orang punya masalah pun lahirnya solusi, tidak menghanyutkan, tidak menambah masalah lagi. Jadi semua dilihatnya dengan perspektif yang positif. Itu menenangkan kepada jiwa. Saya masih berlatih, tapi rasanya enak gitu. Ya, dengan latihan itu. Berlatih aja enak. Ya, awal-awal latihan begitu. Wah, dicela nih, dicaci nih. Kadang ingin klarifikasi, kadang ingin ini, ingin itu. Tapi setelah kita berlatih, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Kita doain aja. Terus nggak ditanggapi, hilang sendiri. Ya kan? Sepanjang kepribadi itu, alhamdulillah, nggak pernah kita mau respon. Kecuali kalau bangsa saya, negara saya disoal, iman saya, Allah saya, Rasul saya disoal, baru kita bereaksi proporsional. Kita melihat dulu, ini karena nggak tahu, atau karena zalim, atau karena macam-macam. Kalau nggak tahu kan ada rumusannya, bersikapnya seperti apa. Ya, tapi kalau zalim ada rumusannya lagi seperti apa. Dan itu pun nanti masih ada tahapan-tahapannya. Tapi nikmat kok, teman-teman sekalian, nikmat. Alhamdulillah, dan tidak perlu menyoal sana dan sini. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang pertama, tempatkan Allah sebagai cinta pertama kita, Allah dan Rasulnya. Dan ukurannya adalah mendahulukan segala hal yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Nanti lihat hasilnya seperti apa, nikmat. Di bisnis Allah larang riba, jangan berbuat riba, ya kan? Nanti lihat hasilnya, tenang, enak gitu kan. Kemudian dia apalagi misalnya dalam ilmu, ya jauhi riya, jauhi saling merasa yang paling tinggi, sombong. Apalagi kalau baru belajar udah sibuk nyual orang lain. Atau jadi ustadz, selalu banding-bandingkan dan sebagainya, nggak usah. Kalau mau koreksi perbuatan. Ya, kalau mau berdiskusi sesama ustadz. Jangan jamaahnya dilibatkan yang mungkin awam dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran umum saja. Kemudian an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, saling mencintai karena Allah. Membenci karena Allah, menyukai karena Allah, mengarahkan karena Allah. Ini praktekkan ke keluarga dulu, jangan ke orang lain dulu. Ya, ke anak-anak, ke pasangan dan ke orang tua dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak terlibat pada segala hal yang kontraproduktif dengan imannya. Masya Allah. Nah ini, ayo kita latihan ya, sama-sama ya, saling mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan, di tempat yang baik, waktu yang baik, sama-sama orang baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan baik, dipertemukan dengan yang terbaik, Rasulullah SAW, oleh Allah yang maha baik, dan di surga yang penuh dengan kenikmatan insya Allah. Mudah-mudahan kuat ya, kuat karena nggak mudah kita itu menjaga keimanan itu. Istiqamah ya, istiqamah. Tantangannya ini nggak mudah. Sekarang apalagi banyak di mana-mana. Masuk ke saku, masuk kemana-mana dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, handphone dan seterusnya. Jaga yang kira-kira meningkatkan kualitas iman. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Semoga istiqamah. Nah, yang menarik tuh begini. Sekarang kan kita perlu contoh ya. Karena apa yang kita praktekkan kan kalau ada contohnya lebih enak. Siapa sih yang pernah mendapatkan ini gitu? Kalau Nabi Rasul nggak usah ditanya, pasti maksimal. Dan bagaimana kehidupan mereka setelah mendapatkan itu? Ya, ternyata Masya Allah Islam itu lengkap gitu. Ini seperti ini gambarannya, pedomannya begini. Kalau dipraktekkan gini caranya, hasilnya begini. Ini contoh orang yang telah berhasil mempraktekkan itu. Ya, bagaimana kok nikmat memberi daripada menahan, nikmat memberikan kasih sayang dan sebagainya. Ya, siapa orang-orang yang telah mempraktekkan ini? Bagaimana kehidupan mereka? Dan bagaimana kita mengambil inspirasi dari kehidupan mereka, khususnya yang sesuai dengan profesi-profesi kita. Mungkin ada yang di kedudukan, ada yang di harta benda, di ilmu, di tenaga dan sebagainya, atau di rumah tangga. Seperti apa nih sukses mendapatkan ini dan bisa kita contoh. Jadi kita keluarkan, Anda mirip siapa gitu kan? Nanti bisa lihat nih prototipenya, oh yang ini saya keluarin pengen kayak ini aja nih. Dah, jadiin kurikulum di rumah. Dah, ikutin ini aja nih. Ikutin ini, Masya Allah. Kan? Tapi kalau sudah kita bisa seperti itu, pertahankan sampai meninggal, insya Allah selamat. Nah, karena itu saya sering katakan, Masya Allah nih, Al-Imam Al-Bukhari jenius nih. Setelah menerangkan halawatul iman, baru kemudian menunjukkan contoh konkret langsung siapa di antara mereka yang telah berhasil mempraktekkan tanda-tanda keimanan itu, sehingga tanda-tanda halawatul iman melekat pada diri mereka dan bisa jadikan sebagai contoh oleh kita. Itu materi pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat. Maafkan kami kalau salah tinggalkan, kalau baik silakan lakukan dan tebar kebaikan dengan siapapun dan semoga rahmat Allah mengelilingi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ij'al fi qulubina ya Allah hubbaka wa hubba rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gharis ya Allah fi qulubina halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Allahumma arzuqna halawatal iman. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.